Halo semua, selamat datang kembali di channel Mika Palmer in Texas. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini aku ada di Eh, apa? Di apartemen tempat aku tinggal. Nah, ini bisa digunakan oleh para residen lokasi ini, tempat ini. Oke, kali ini uh, topik curhat aku kali ini tentang pengalaman naik bus di Amerika, khususnya di Texas ya kawan-kawan. Oke, jadi sebenarnya ya, kalau menurut aku tuh sangat-sangat apa ya, berbeda ya kalau yang namanya di Amerika ini ya, untuk busnya gitu. Jadi pengalaman aku waktu itu pertama kalinya kan belum tahu apa-apa ya kawan-kawan, karena aku tanya keluarga yang termasuk suamiku juga mereka sama sekali nggak tahu yang namanya bus, bagaimana menggunakan bus itu. Jadi mereka tuh sama sekali nggak tahu loh. Bayangin, bahkan kalau grandma mendiang, grandpa juga, mereka juga nggak pernah pakai bus kawan-kawan. Aduh, kayak gitu deh. Nah, karena datanglah si Mika ya kan, yang sukanya naik bus, karena dulu juga ya kemana-mana juga kan pakai kendaraan umum kawan-kawan. Jadi aku tuh kangen kali ya. Kangen gitu. Jadi akhirnya aku belajar tentang yang namanya seperti apa sih cara menggunakan masuk ke bus ini, karena memang informasi yang aku dapat itu kan di sekeliling aku itu kan nol ya, maksudnya nggak ada. Jadi aku harus cari tahu sendiri ya kan. Nah, aku akhirnya datang ke bus stationnya itu kan. Oke. Sorry, yang pertama kalinya waktu itu aku cuman pakai naik bus ya kan. Ini yang benar-benar pertama kali pengalaman aku ya. Jadi itu pertama kali, jadi tunggu jadi kalau di Amerika ini nih nggak bisa ada bus turun tuh, kalau kita kan gini tuh cuman tinggal apa sih namanya, dilihat ada ini mau masuk ke bus bisa di mana aja. Nah, kalau di sini nggak bisa kawan-kawan. Kalau di sini tuh ada pemberhentian bus, namanya stop bus gitu kan. Jadi, dan itu juga jaraknya ke yang lain untuk khusus untuk katakanlah nomor 2 gitu kan. Di sini busnya kayak gitu, ada nomor 2. Nah, itu nomor 2 itu ada tempat-tempat tertentu untuk bisa stop. Jadi nggak bisa sembarangan stop gitu kawan-kawan. Nah, itu pertama kalinya. Nah, pertama kalinya juga kan aku nunggu, kebetulan ya kan. Ya kan, kebetulan. Nah, kebetulan tuh nunggunya tuh yang busnya itu yang nunggunya sampai lama banget, nggak tahu kenapa ya. Mungkin kalau waktu itu juga mungkin ada gimana gitu kan, harusnya nunggu cuman 40 menit sampai berjam-jam gitu. Makanya aku, ini bener nggak sih ada ya kan, sempet patah semangat, tapi ya nggak nyerah gitu. Karena memang pengen ngerasain lah gitu kan, ngerasain yang bisa naik bus gitu kan. Akhirnya singkat cerita sampailah ke stasiun bus. Nah, di stasiun bus itu jadi aku akhirnya tahu, wah banyak banget ya bus-bus gitu kan, yang tapi ke beda-beda tujuan gitu, seperti itu. Tapi yang namanya tempat-tempat pemberhentian bus itu
itu sudah diatur gitu, jadi nggak bisa sembarangan stop juga untuk semua bus gitu kan gitu. Nah, ada kan jam keberangkatan bus gitu kan setiap 15 menit, dan berikutnya dapat bus berikut selanjutnya setiap 15 menit seperti itu gitu. Nah, aku mau cerita nih. Jadi kan aku saking senengnya gitu kan. Nah, aku mau ngajak suamiku waktu itu kan. Dia yang nggak tahu apa-apa, akhirnya aku seorang pendatang ngajarin dia gimana cara menggunakan bus kota gitu kan. Nah, kebetulan tempat kami tinggal itu kan di Houston dulu. Itu kurang lebih ya 30 menit lah ya dari tempat bus, ada bus stop lah gitu untuk ke stasiun bus gitu kan. Nah, aku sama Sumi, ayo yuk. Nah, kita jadi akhirnya jalan kaki 30 menit, bayangin. 30 menit ya kan. Terus nyampe ke sananya naik bus nih, itu kurang lebih 40 menit. Padahal kalau misalkan kita tuh naik mobil ya kan, kalau misalkan naik mobil tuh cukup 30 menit aja. Jadi nggak usah sampai 40 menit ditambah jalan kaki 30 menit. Itu 1 jam, hampir mau 2 jam kan. Nah, seperti itulah kendalanya kalau naik bus kota. Lelet. Lelet banget kawan-kawan, seperti itu deh. Jadi untuk bayarnya kan waktu itu aku masih $1 ya untuk per naik gitu, sekali naik. Nah, singkat cerita, setelah aku tahu tentang dunia perbesan gitu, bis kota, ternyata ada yang namanya untuk tiket bus 1 hari mau kemana aja ya kan di seluruh kalau di Houston namanya kan nggak ingat lagi kalau di Fort Worth namanya tuh metro seperti itu, Trinity bus kayak gitu deh pokoknya. Udah jarang juga naik naik bus sekarang. Oke, jadi intinya sih bayarnya kalau sekarang baru-baru ini ya, ya awal-awal tahun lah gitu kan, juga ngajak orang Indonesia juga gimana caranya naik bus. Karena emang nggak mudah juga sih gitu kan naik bus di sini. Karena kan kami kan bukan tinggal di kota ya kan, kami tinggal di suburb. Nah, kalau tinggal di suburb ya nggak ada, kecuali kalau misalnya kami ada pemberhentian untuk mobil diparkir, setelah itu bisa bisa lanjutin lagi. Contoh kalau misalnya orang yang dari sini suburb, mereka katakanlah mau ke Dallas ya kan. Nah, mereka transit gitu kan, taruh mobil mereka itu di Fort Worth. Nah, habis itu naik mobil, bahkan ada yang kereta juga, karena kan itu juga sama, kereta dan bus juga sama gitu kan bayarannya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin lebih mudah kali bagi beberapa orang kan, seperti itu kawan-kawan. Nah, aku ajak suami, dia akhirnya belajar tentang yang namanya setelah berapa puluh tahun akhirnya menikahlah dengan orang Asia ini ya kan. Akhirnya dia belajar deh, dan entah enggak dia tuh akhirnya suka. Karena bagi dia itu kan termasuk tipe orang yang enggak suka nyetir ya, jadi kalau disetirin sama orang jadi seneng aja menikmati perjalanan. Memang enak sih ya kan, jadi penumpang ya kan, tinggal duduk dia manis. Bahkan ada orang yang aku kenal, bahkan kadang aku juga sih kalau emang kecapean langsung tidur di bus. Gitulah, jadi misalnya enak gitu, jadi kita nggak perlu lagi namanya
fokus ke jalan ya kan, nyetir seperti itu. Oke, begitulah pengalaman aku pertama kali naik bus di Amerika, khususnya di Texas kawan-kawan. Oke, terima kasih buat para subscriber yang ada di mancanegara, khususnya di Indonesia. Semoga dengan adanya channel Mika Palmer ini bisa menambah pengetahuan, info-info dan hiburannya buat kalian semua ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye bye. Peace.